ولهذا جاء بالحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Rasulullah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, kita berdoa memohon kepada Allah, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Perjuangan Nabi SAW menyampaikan agama ini tiada batas. Beliau tidak pernah mengenal lelah, letih. Beliau terus berjuang. Karena beliau tahu dunia ini adalah tempat cobaan dan ujian. Beliau memberikan contoh dan teladan yang mulia kepada siapapun dari umatnya, agar mereka tidak putus asa dalam menyampaikan agama Allah ini. Dilempari, diludahi, bahkan dibunuh adalah menjadi sunnatullah dalam perjuangan menegakkan agama Allah ini. Ada beberapa nabi yang dibunuh seperti Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Ada beberapa nabi yang berusaha untuk dibunuh seperti Nabi Isa alaihissalam. Nabi Ibrahim dilemparkan ke api. Tapi mereka semua menjadi percontohan dalam perjuangan menegakkan agama Allah ini. Nabi SAW disakiti, dilukai, disiksa, ditindas ketika beliau di Mekah. Khususnya setelah meninggalnya pamannya. Akhirnya beliau berangkat ke Taif. Ternyata yang beliau dapati di Taif gangguan yang tak kalah dahsyatnya dengan gangguan penduduk Mekah. Tapi itulah perjuangan. Proses dicatat, proses diperhatikan, tapi semuanya berada di tangan Allah Jalla Jalaluh. Kita akan menyimak bagaimana kondisi ini adalah kondisi yang sangat menyakitkan buat Nabi SAW. Tapi ternyata fa inna ma'al usri yusra. Silakan dibaca. Nah, di halaman 246 ya. Malaikat penjaga gunung tersebut memanggilku. Mungkin dimulai dari Imam Bukhari meriwayatkan rincian kisah. Imam Bukhari meriwayatkan rincian kisah ini dengan sanadnya dari Urwah bin Az-Zubair bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha mencerita kepadanya bahwa dia pernah berkata kepada Nabi SAW, apakah engkau menghadapi suatu hari yang lebih berat daripada perang Uhud? Beliau bersabda, aku pernah mendapatkan perlakuan kasar dari kaummu. Barakallahu fikum. Baik. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud dengan perlakuan kasar dari kaummu? Siapa kaummu di sini? Lanjutkan terlebih dahulu sebelum menjawab. Tetapi perlakuan mereka yang paling berat adalah pada waktu di Aqabah, ketika aku menawarkan diriku kepada Ibnu Abu Yalaid bin Abdul Talib. Tetapi dia tidak menanggapi keinginanku, sehingga aku beranjak dari sisinya dalam kondisi
berlumuran duka karena sedih. Ketika itu aku belum tersadarkan, kecuali sudah di dekat koran At-Ta'alabi. Al-Tha'alib. Koran At-Ta'alib. Sekarang disebut koran Al-Manazir. Waktu aku mengangkat kepalaku, tiba-tiba datang segumpal awan menaungiku. Lalu aku melihat ke arahnya, dan ternyata di sana ada Jibril yang memanggilku. Ia berkata, sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu kepadamu dan reaksi mereka terhadapmu. Allah telah mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung untuk engkau perintahkan kepadanya sesuai keinginanmu terhadap mereka. Baik, siapa yang dimaksud dengan kaummu ini? Nah, silahkan. Dapat hadiah yang jawabannya benar. Ini kuis pertama. Nah, Silakan. Yang siapa? Bani Taib. Siapa? Bani Taib. Yang orang-orang Taib. Nah, bukan. Siapa lagi? Maryam, maju. Ayo cepat. Ayo, Maryam. Bukan. Jadi kalau salah Maryam baru selanjutnya. Silakan. Siapa? Kaum aktif Ustaz. Bukan. Bukan. Enggak, sebentar, Mbak. Ustaz. Ya, ganti. Ayo, Hatifah. Silakan. Iya. Ayo, Hatifah. Kaum Quraisy. Ahsanti, betul. Quraisy. Kan kaumnya Aisyah. Aisyah orang mana? Aisyah orang Mekah. Dari Quraisy. Makanya Nabi SAW mengatakan kaummu. Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, apakah engkau menghadapi satu hari yang lebih berat daripada perang Uhud? Kita tahu ketika perang Uhud, Nabi SAW patah giginya. Darah mengalir dari kepala Nabi SAW. Beliau jatuh di dalam lubang. Beliau sempat pingsan. Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, apakah pernah engkau menghadapi satu hari yang lebih berat daripada perang Uhud? Beliau berkata, aku pernah mendapatkan perlakuan kasar dari kaummu. Kaummu, kaumnya Aisyah. Quraisy. Loh, tapi kan yang menyakiti Nabi SAW Thaqif. Betul. Tapi penyebab Nabi SAW meninggalkan Mekah menuju ke Thaqif adalah Quraisy. Maka di situ Nabi SAW menyebutkan dari kaummu. Taib, Nabi SAW akhirnya pulang dari Taif untuk menuju ke Mekah. Di tengah jalan, ketika beliau sedang keletihan, gak tahu mau kemana, tahu-tahu ada awan. Yang di atas awan itu ada Jibril dan malaikat penjaga gunung. Lalu malaikat penjaga gunung ini menawarkan sebuah misi yang dia siap untuk melakukan itu. Tinggal Nabi perintah. Tapi ternyata Nabi tidak menerima tawaran malaikat penjaga gunung. Nah, silakan dilanjutkan. Malaikat penjaga gunung tersebut memanggilku sembari memberi salam kepadaku. Kemudian berkata, wahai Muhammad, hal itu terserah padamu. Jika engkau menginginkan aku meratakan mereka dengan al-khasyabain, maka akan kulakukan.
Nabi menjawab, bahkan aku berharap kelak Allah memunculkan dari tulang rusuk mereka orang-orang yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Barakallahu fiik. Jadi di sini malaikat penjaga gunung menawarkan, dia akan menimpakan 2 gunung Akhsyabain. Disebutkan gunung Akhsyabain ini oleh para ulama adalah 2 gunung yang mengelilingi Mekah, yaitu Jabal Abu Qubais wal Ahmar. Jabal Abu Qubais, Gunung Abu Qubais dan Jabal Ahmar. Disebutkan Jabal Ahmar itu gunung yang wajah gunung itu menghadap ke Gunung Qu'ayqi'an. Jadi ditimpakan kepada penduduk Mekah, bukan kepada penduduk Taif. Kenapa? Karena penduduk Mekah menjadi penyebab. Itu pendapat yang lebih kuat, bukan kepada Taif. Tapi ternyata Nabi SAW menolak tawaran itu. Beliau berdakwah kepada Allah. Beliau mengajak kepada Allah. Beliau tidak pernah marah karena dirinya dihina. Beliau tidak pernah marah, tidak pernah murka dengan kelakuan orang itu kalau mereka merendahkan Nabi SAW. Nggak ada. Tapi kalau sudah urusan agama, baru beliau akan bangkit untuk menegakkan agama tersebut. Nabi menolak, Nabi berharap Allah keluarkan dari sulbi. Sulbi ini diterjemahkan di sini tulang rusuk. Mungkin yang tepatnya bukan tulang rusuk. Min baini sulbi wat tara'ib. Sulbi itu tulang punggung. Tara'ib itu tulang dada, rusuk yang di dada ini. Jadi diganti tulang rusuk ini dengan tulang sulbi. Orang-orang yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini menunjukkan bagaimana rahmatnya Nabi SAW. Ahibati fillah, para ulama menyebutkan bahwa harapan Nabi SAW Allah keluarkan dari sulbi mereka orang-orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Betul, Allah kabulkan doanya. Allah keluarkan dari tulang sulbinya Abu Talib, Ali bin Abi Talib, Ja'far bin Abi Talib. Allah keluarkan dari tulang sulbinya Abu Jahal, Ikrimah bin Abu Jahal yang mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Allah keluarkan dari tulang sulbinya Walid ibn al-Mughirah, Khalid ibn al-Walid. Dan Allah keluarkan dari sulbinya Al-As bin Wa'il, siapa? Amr ibn As. Dan Allah keluarkan dari sulbinya Mut'im bin Adi, putranya Jubair ibn Mut'im bin Adi. Dan masih banyak cerita-cerita lainnya. Bagaimana dari sulbi orang-orang kafir, dari sulbi orang-orang yang memerangi Islam, mereka mengobarkan api peperangan terhadap kaum muslimin. Mereka menyakiti, menyiksa, menindas. Tapi Allah keluarkan dari sulbi mereka orang-orang yang beriman. Ini pelajaran penting buat kita. Sebagian kita ketika dicela, dimaki, kita jadi sakit hati terhadap orang tersebut. Bahkan kita menginginkan keburukan buat orang itu. Kita berharap 7 keturunan semua dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi tidak, alaihi salatu wassalam. Beliau berharap Allah keluarkan dari sulbi-sulbi mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Baik, lanjutkan. Melalui jawaban yang diberikan oleh Rasulullah SAW ini, tampaklah sosok unik yang tiada duanya dari kepribadian dan akhlak beliau yang demikian agung yang sulit dicari bandingnya. Barakallahu fikum. Tugas kita apa? Mencontoh dan meneladani beliau.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada suri tauladan yang baik di diri Nabi alaihi salatu wassalam. Buat siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Buat orang-orang yang berharap perjumpaan dengan Allah, perjumpaan dengan hari akhir, dan dia banyak mengingat Allah Azza wa Jalla. Ingat, hidup ini ujian. Engkau disakiti sama orang, biasa, karena engkau hidup bersama orang. Kalau engkau hidup sama macan, engkau akan disakiti oleh macan. Tapi kau hidup bersama manusia. Tugasmu menyikapi semua masalah dengan kesabaran dan mencari solusi dengan meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lanjutkan. Rasulullah SAW tersadar dan hatinya merasa tentram berkat pertolongan gaib yang diberikan oleh Allah kepadanya dari atas 7 langit. Kemudian beliau meneruskan perjalanan hingga sampai ke lembah Nakhlah dan berdiam di sana selama beberapa hari. Di lembah Nakhlah tersebut terdapat 2 tempat yang cocok untuk didiami, yaitu As-Sail Al-Kabir dan Az-Zimah, sebab di sana terdapat sumber air dan subur. Namun, kami belum menemukan sumber yang berhasil memastikan di mana tempatnya letak tempat yang pernah didiami oleh Rasulullah SAW tersebut. Barakallahu fikum. Di sini Nabi alaihissalam terus berjalan, jamaah, sampai akhirnya beliau tersadarkan berada di Nakhlah tadi disebutkan. Anak kirimkan ke grup. Mungkin bisa ditampilkan? Ada yang anak? Iya, bisa dibesarkan. Baik. Kita lihat itu Taif. Di situ disebut Wadi Muhrim. Wadi Muhrim itulah yang dikenal dengan Qarn Tha'alib tadi, atau sekarang dikenal dengan Qarn Al-Manazil. Terus beliau turun, nanti ketemu dengan melanjutkan perjalanan sampai ke lembah Nakhlah. Lembah Nakhlah itu setelah Wadi Muhrim, jelasnya sebelum Arafat di sana. Nah, silakan lanjutkan. Selama beliau berada di sana, Allah mengutus kepada beliau segolongan jin yang kisahnya diabadikan dalam Al-Quran pada 2 tempat, yaitu dalam surat Al-Ahqaf ayat 29-31. Dan ingatlah ketika kami hadapkan segerombolan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacanya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacanya telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberikan peringatan. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi pemimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Terimalah seruan yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan melepaskan kalian dari azab yang pedih. Nah, lanjutkan. Juga dalam surat Al-Jin ayat 1-2. Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Hingga ayat ke-15. Hingga ayat ke-15. Ya. Haibati fillah. Kisah kehadiran jin pada waktu Nabi SAW pulang dari Taif ini diperselisihkan oleh para ulama. Adapun kisah jin itu datang menjumpai Nabi SAW, mereka menyatakan keislamannya. Kisah itu ada di awal dakwah Nabi SAW. Tapi Syekh Al-Mubarakfuri lebih menguatkan bahwa kisah ini terjadi
Kapan pulang dari Taif? Karena kalau kita melihat yang di surat Al-Jin, jin itu menceritakan wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam. Faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada. Kita dulu biasa mencuri dengar ya, berita-berita dari langit. Tapi sekarang kalau ada orang yang menyimak, maka dia akan dilempar oleh syihab, oleh peluru-peluru meteor yang akan menghancurkan dan membakar orang ini. Itu tentunya di awal Islam, awal turunnya wahyu. Sedangkan ini sudah lebih 10 tahun. Maka sebagian ulama menguatkan bahwa kisah ini terjadi di awal Islam. Bukan pulang dari Taif yang setelah tahun 10 kenabian ya. Bukan Hijriah tapi 10 kenabian. Tapi ala kulli hal, Ibn Ishaq dan Ibn Sa'ad menyebutkan kisah itu pada saat Nabi SAW pulang dari Taif dan Allah ingin menghibur nabinya. Kalau orang-orang itu tidak beriman, maka sesungguhnya ada orang-orang yang Allah kirimkan akan beriman dan menerima agama ini, yaitu bangsa jin dari Nasibiyin. Barakallahu fikum. Baik, lanjutkan. Dari alur cerita di dalam ayat-ayat tersebut, demikian pula dari riwayat-riwayat yang menafsirkan kejadian itu, dapat disimpulkan bahwa Nabi SAW tidak mengetahui kehadiran segolongan jin tersebut saat mereka hadir dan mendengarkan. Beliau hanya mengetahuinya ketika Allah memberitahunya dengan perantara ayat-ayat tersebut. Kehadiran bangsa jin ini adalah untuk pertama kalinya. Namun berdasarkan alur cerita ayat-ayat tersebut juga diketahui bahwa setelah itu mereka seringkali datang. Barakallahu fiik. Sebagaimana baru saja disinggung bahwasanya kehadiran bangsa jin ini boleh jadi ini bukan yang pertama kali. Karena di awal Islam sudah hadir dan menyatakan keislaman mereka. Dan ada hal yang menarik jemaah. Bangsa jin mendengar sekali dari Nabi SAW. Mereka beriman. Lalu mereka pulang ke kampung halaman. Ngapain? Mereka berdakwah. Mereka mengajak orang-orang kepada Allah. Mereka memperingatkan orang-orang dari bangsa jin yang ada di tempat mereka agar mereka tidak melakukan kesyirikan. Padahal baru sekali ketemu. Wallau ila qaumihim mundzirin. Mereka pulang memberikan peringatan kepada kaum. Sedangkan sebagian kita sudah hafal Al-Quran, sudah hafal banyak ayat. Tuh bangsa jin ketemu sekali, ya mungkin hanya beberapa ayat yang dihafal. Khususnya ayat-ayat yang turun di kota Mekah. Karena ini peristiwa ketika Al-Quran belum sempurna. Ya, ini belum diturunkan secara lengkap. Tapi mereka sudah pulang ke kampung halamannya. Untuk apa? Untuk menyampaikan agama Allah Azza wa Jalla. Dan di sini juga tadi ada hiburan buat Nabi SAW kalau kisah ini benar. Baik, lanjutkan. Naam, silahkan. Naam, tafadhali. Udah tersambung? Hah? Di mute, masih di mute ya? Tafadhali. Kejadian ini merupakan kemenangan lainnya yang dianugerahkan oleh Allah dari simpanan gaibnya yang tersembunyi, yaitu tentara-tentara yang hanya Dia saja yang mengetahuinya.
Di samping itu, ayat-ayat yang turun terkait dengan kejadian tersebut, di dalamnya terdapat berita-berita gembira tentang kemenangan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak akan ada suatu kekuatan pun di muka bumi ini yang mampu menghalanginya. Allah berfirman, dan orang yang tidak menerima seruan Allah orang berfirman yang artinya, ya, ingat ini artinya, ini bukan firman Allah tapi ini artinya. Allah berfirman, artinya, dan orang yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Al-Ahqaf ayat 32. Lanjutkan. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepas diri dari kekuatan Allah di muka bumi, dan sekali-kali tidak pula dapat melepas diri darinya dengan berlari. Al-Jin ayat 12. Barakallahu fiik. Walaupun apabila orang memandang bagaimana Nabi SAW diusir, disakiti, padahal Islam ini agama yang benar kan? Kenapa kok Islam harus menghadapi ujian yang begitu beratnya? Allah bisa menghancurkan. Dan Nabi SAW dikasih penawaran oleh malaikat, tapi beliau nolak. Beliau ingin dakwah ini dengan damai. Beliau ingin orang-orang itu beriman. Bukan ingin memuaskan nafsu dan keinginan beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap ada kabar gembira. Ya, kalau sekarang mungkin belum bisa, suatu hari akan bisa. Dan terbukti bagaimana kemudian Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia. Tanpa harus mengangkat pedang. Tanpa harus capek-capek dan lelah-lelah. Walaupun di awalnya tetap perjuangan itu harus dilakukan. Baik, lanjutkan. Berkat adanya kemenangan dan kabar-kabar gembira tersebut, gumpalan awan kegetiran, kesedihan, dan keputusasaan yang semula mengungkung beliau sejak keluar dari Taif karena diusir dan ditolak menjadi sirna sudah. Sehingga beliau membulatkan tekad untuk kembali ke Mekah, guna memulai langkah baru di dalam menawarkan Islam dan menyampaikan risalah Allah yang abadi dengan semangat baru dan penuh vitalitas. Ketika itu, Zaid bin Haritha berkata kepada beliau, "Bagaimana mungkin engkau menemui mereka kembali, sedangkan mereka telah mengusirmu?" Nah, lanjut. Dan akan memenangkan Nabi-Nya. Barakallahu fikum. Nah, Nabi tidak pernah pesimis. Beliau turun dari Taif, beliau ditawarin agar penduduk Mekah dibinasakan, beliau menolak. Beliau tetap berharap mereka mendapatkan hidayah. Maka beliau pun membulatkan tekadnya untuk kembali ke Mekah. Zaid mengatakan, "Gimana sih ya Rasul? Engkau kok kembali ke Mekah? Kaifa tadkhulu alaihim wa qad akhraju? Mereka udah mengusirmu. Gimana kau mau masuk?" Apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan, "Innallaha ja'ilun lima tara farajan wa makhraja." Allah akan kasih solusi. Apa yang kau dapatin sekarang, kesulitan, kecemasan, Allah akan kasih solusi. Pertolongan Allah itu dekat. Allah akan menangkan agamanya. Dan kita melihat sekarang, bagaimana kalau mereka dulu diam tidak kembali ke Mekah? Bagaimana kalau Rasul SAW bersama Zaid kemudian berhenti mutu, nggak mau berdakwah lagi? Ya sulit kita akan mendapatkan hidayah. Nah, Allah akan berikan solusi. Apa solusinya? Kita akan tahu. Nah, Rasulullah mengutus meneruskan perjalanannya menuju Mekah, hingga ketika sudah mendekat, beliau tinggal di Hiro.
sembari mengutus seorang dari suku Khuza'ah agar mendatangi Al-Akhnas bin Syuraiq guna meminta suakahnya. Lalu dia, Al-Akhnas, berkata, "Aku ini adalah sekutumu." Maka seorang sekutu tidak memberikan suakah. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Sekutu ini halif ya. Halif itu artinya orang yang punya perjanjian. Bukan dari penduduk asli. Tapi orang yang memiliki perjanjian. Maka di sini Nabi SAW menuju ke Mekah. Tadi coba jalurnya ditampakkan lagi. Baik, kita lihat beliau akan melewati Arafat. Kemudian setelah Arafat beliau akan menuju ke Hira. Beliau menetap di Hira. Nggak ada rumahnya sudah. Rumahnya ada dalam Mekah. Akhirnya beliau menetap di Gua Hira beberapa hari. Disitulah Nabi SAW mengirim orang ya, disebut dari Khuza'ah, untuk menjumpai beberapa tokoh Quraisy. Tujuannya apa? Tujuannya mencari suaka. Mencari jaminan keamanan buat dirinya. Tapi ternyata semua permohonannya ditolak. Kecuali oleh satu orang. Kita akan baca. Nah. Kemudian beliau mengutus utusannya tersebut kepada Suhail bin Amr. Lalu ia berkata, "Sesungguhnya Bani Amr ini tidak memberikan suaka kepada Bani Ka'ab." Barakallahu fikum. Hukum suaka seharusnya kalau ada satu orang yang memberikan suaka, semua orang harus menghormati suaka ini. Orang itu harus dijamin. Jamin apa? Keamanannya, kesejahteraan. Nggak boleh diganggu dan disakiti. Itu seharusnya. Tapi di sini, siapa? Suhail bin Amr. Dia berkata, Bani Amir itu, dari keluarganya Suhail, itu tidak memberikan suaka kepada Bani Ka'ab. Mungkin terjadi keributan di antara dua kabilah ini. Akhirnya mereka tidak mau menerima suaka dari orang lain. Tapi Allah akan berikan solusi. Baik, kita lanjutkan. Lalu beliau mengutus utusannya tersebut kepada Al-Mut'im bin Adi. Maka berkatalah, "Ya." Kemudian ia mengenakan senjata dan mengajak anak-anak dan kaumnya seraya berkata, "Pakailah senjata dan jadilah kalian pondasi Baitullah, karena sesungguhnya aku telah memberikan suaka kepada Muhammad." Ia kemudian mengutus seorang menemui Rasulullah SAW agar dipersilahkan menemui dirinya. Lalu Rasulullah pun masuk menemuinya bersama Zaid bin Harithah hingga sampai ke Masjidil Haram. Di sana Al-Mut'im bin Adi sedang berada di atas tunggangannya sembari berseru, "Wahai kaum Quraisy, sesungguhnya aku telah memberikan suaka kepada Muhammad, maka janganlah ada seorang di antara kalian yang mengejaknya." Nah, lanjutkan. Rasulullah SAW dibimbing hingga sampai ke rukun Yamani, salah satu pojok Ka'bah. Lalu beliau menyentuhnya. Selanjutnya beliau melakukan tawaf, sholat 2 rakaat, kemudian pulang ke rumahnya. Sementara Al-Mut'im bin Adi dan anak-anaknya masih siaga dengan senjata hingga beliau benar-benar memasuki rumahnya. Barakallahu fikum. Kita lihat ya bagaimana Mut'im bin Adi. Jadi Nabi tinggal di Gua Hira, gua yang sempit itu. Beliau kirim Abdullah bin Uraiqid dari Khuza'ah untuk meminta suaka kepada tokoh-tokoh Quraisy. Tapi ternyata banyak yang nggak bisa. Yang bisa siapa? Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi. Dan sebagai pelajarannya, terkadang dakwah ini rusak gara-gara kita tidak tahu strategi. Nabi SAW, beliau minta tolong sama fulan, nggak ditolong. Sama fulan nggak ditolong. Sama Mut'im bin Adi, Mut'im langsung menyuruh anak-anaknya, anak-anak laki-lakinya untuk menggunakan pakaian perang untuk menjaga di setiap rukun dari Ka'bah. Ada 4 siku ya. Kemudian Nabi SAW diperbolehkan untuk tawaf. Dan Mut'im bin Adi mengatakan, "La yahjuhu ahad."
Jangan sampai ada yang menghina dia, membuli dia. Udah nggak ada. Baik, lanjutkan. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Abu Jahal ketika itu menanyai Al-Mut'im, benarkah engkau sebagai seorang pemberi suakah atau pengikut alias sudah masuk Islam? Dia menjawab, benar, tetapi aku hanya seorang pemberi suakah. Lalu Abu Jahal berkata kepadanya, kalau begitu kami telah memberikan suakah kepada orang yang telah engkau berikan suakah tersebut. Rasulullah SAW tidak pernah lupa kebaikan yang dibuat oleh Al-Mut'im terhadap dirinya tersebut. Maka beliau pernah berkata saat di tengah tawanan perang Badar, andai kata Al-Mut'im masih hidup, kemudian ia berbicara kepadaku guna menebus mereka, niscaya akan aku serahkan urusannya kepadanya. Barakallahu fikum. Mut'im bin Adi tidak sempat masuk Islam. Padahal ketika perang Badar, Nabi SAW menyebutkan kalau ketemu Mut'im jangan dibunuh. Akhirnya seorang sahabat menjumpai Mut'im, gak dibunuh. Tapi di situ ada temannya Mut'im. Yang Mut'im minta supaya dia juga gak dibunuh. Kata sahabat ini, loh, kami dapat perintah dari Nabi SAW tidak untuk membunuhmu. Tapi kalau dia, loh, dibunuh. Akhirnya Mut'im siap untuk mati. Dan dia dibunuh bersama kawannya. Tapi Nabi SAW mengatakan, "Lau kana Mut'im bin Adi hayyan." Kalau Mut'im bin Adi masih hidup ya. "Thumma kallamani fi haula'in natna." Kemudian dia nego sama aku supaya tawanan-tawanan perang itu semuanya dilepaskan. Apa kata Nabi SAW? "La taraktuhum lahu." Mesti aku akan lepaskan mereka demi untuk Mut'im bin Adi. Ini pelajaran buat kita, jemaah. Kadangkala kita itu lupa sama kebaikan orang. Kita sibuk melihat kekurangan orang. Kebaikan itu seharusnya dilihat, dimotivasi orang itu bagaimana supaya jadi lebih baik. Keburukan itu seharusnya ditutupin. Ketika terjadi perceraian antara suami istri, akhirnya pisah, sang anak ikut emaknya, maka emaknya akan memuntahkan semua aib dan kekurangan bapaknya kepada anaknya. Sehingga anak akan benci kepada orang tuanya. Padahal kita diperintahkan untuk melihat kepada kebaikan. Dan yang terjadi dengan anaknya Mut'im bin Adi ini, bagaimana dia melihat sosok bapaknya memberikan suaka kepada Nabi SAW, dan Nabi tidak melupakan perbuatan baik bapak mereka. Nah, lanjutkan. Menawarkan Islam kepada kabilah dan individu. Baik, setelah selesai pulang dari Taif, beliau awalnya fokus dakwanya kepada penduduk Quraisy. Setelah berangkat ke Taif ditolak, akhirnya Taif Quraisy tidak berubah dalam kondisi mereka. Nabi akhirnya berdakwah kepada kabilah dan individu yang datang ke kota Mekah yang mereka bukan berasal dari penduduk Mekah. Barakallahu fiik. Nah, pada bulan Zulqa'dah tahun 10 dari kenabian, bertepatan dengan akhir bulan Juni atau awal bulan Juli 619 Masehi, Rasulullah SAW kembali ke Mekah untuk mulai menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah dan perseorangan. Semakin dekat dengan datangnya musim haji, maka orang-orang yang datang ke Mekah semakin banyak, baik dengan berjalan kaki maupun mengendarai unta yang kurus. Dari seluruh penjuru yang jauh guna melaksanakan ibadah haji dan menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, serta menyeru nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Rasulullah SAW menggunakan kesempatan baik ini dengan mendatangi kabilah demi kabilah dan menawarkan Islam kepada mereka, serta mengajak mereka masuk ke dalamnya, sebagaimana yang pernah beliau lakukan sejak tahun keempat dari kenabian. Pada tahun ke-10 ini, beliau mulai meminta kepada mereka agar menampung, menolong, serta melindungi hingga beliau dapat menyampaikan wahyu Allah. Barakallahu fikum.
Ya, kita lihat ya. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan kesempatan musim haji untuk mendakwain kabilah-kabilah yang datang. Dan inilah salah satu kelebihan kenapa kota Mekah dipilih menjadi tempat bertolaknya wahyu ini. Karena Nabi alaihissalam nggak perlu berangkat ke Yaman kalau untuk mendakwai penduduk Yaman. Tidak perlu berangkat ke kota Madinah kalau ingin mendakwain orang-orang Madinah. Haji itu dari berbagai jazirah Arab mereka datang. Wa'adzin fin nasi bil hajji atuka rijalan wa ala kulli dhamirin. Mereka akan datang berjalan kaki, naik onta-onta yang kurus, datang ke kota Mekah. Maka Nabi alaihissalam memanfaatkan hal tersebut. Untuk apa? Untuk mendakwai. Tapi memang Nabi alaihissalam menawarkan Islam kepada mereka dan menawarkan agar mereka mau membawa Nabi ke kampung halamannya. Itu harapan Nabi alaihissalam. Kenapa? Karena Mekah sudah tidak kondusif. Nggak kondusif. Kalau sekarang kita lihat ya, ketika jalan tol ini sudah penuh, udah nggak mungkin lewat sana. Ya udah jangan lewat sana, cari yang lainnya. Dan kita diperintahkan untuk mencari yang lain. Dan Nabi alaihissalam yang awalnya fokus dengan Quraisy, akhirnya beliau jadi fokus dengan siapa saja yang mau mendengar dari kabilah-kabilah yang datang. Atau individu-individu dari tokoh-tokoh bangsa Arab yang melaksanakan ibadah haji. Baik, kita lanjutkan. Kabilah-kabilah yang ditawari Islam. Az-Zuhri berkata, di antara nama-nama kabilah yang disebutkan kepada kami yang didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diajak serta ditawarkan oleh beliau adalah Bani Amir bin Sya'sya'ah, Muharib bin Khafsah, Fazarah, Ghassan, Murrah, Hanifah, Sulaim, Abs, Salim ya. Sulaim apa Salim? Sulaim, Abs, Bani Nasr, Bani Al-Buka', Kindah, Kalb, Haris bin Ka'ab, Azrah, dan Hadlarimah. Hadarimah. Dan Hadlarimah. Nah. Namun tidak seorang pun dari mereka yang menyambut seruan beliau. Penawaran Islam kepada kabilah-kabilah yang disebutkan oleh Az-Zuhri tersebut tidak dilakukan dalam satu tahun atau musim yang sama, akan tetapi itu terjadi di antara tahun keempat dari kenabian hingga akhir musim sebelum peristiwa hijrah. Kapan persisnya penawaran Islam kepada setiap kabilah adalah hal tidak memungkinkan. Akan tetapi ada beberapa kabilah yang oleh Al-Mansyufuri dipastikan mereka ditawari Islam pada tahun 10 dari kenabian. Barakallahu fikum ya. Sejak Nabi alaihissalam diperintahkan untuk berdakwah terang-terangan, beliau 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian diperintahkan untuk dakwah terang-terangan, beliau sudah mulai berdakwah sebenarnya kepada kabilah-kabilah yang datang ke kota Mekah. Tapi tidak semasif setelah tahun 10 kenabian. Yang fokus dakwahnya dahulu ya apa atau bagaimana membuat orang ini masuk Islam. Tapi tahun ke-10 Nabi alaihissalam menawarkan Islam kepada mereka dan menawarkan kepada kabilah-kabilah untuk membawa diri Nabi alaihissalam berdakwah di kampung mereka. Karena Quraisy sudah menghalangiku dari membacakan kitab-kitab Allah Azza wa Jalla. Dan di sini disebutkan tentang beberapa kabilah yang Nabi menawarkan Islam kepada mereka. Nah, silakan dibaca. Yang pertama, Bani Kalb. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang sendiri ke perkampungan mereka, yang juga disebut Bani Abdullah. Beliau menyeru mereka kepada Allah dan menawarkan langsung kepada mereka. Beliau bersabda kepada mereka, "Wahai Bani Abdullah,
Sesungguhnya Allah telah membaguskan nama bapak kalian, namun mereka tetap menolak apa yang ditawarkan itu. Barakallahu fikum. Nih, Bani Kalb, di mana Nabi SAW mendatangi perkampungan mereka, menawarkan Islam kepada mereka, dan memuji mereka, bahwasanya mereka punya nama yang indah sekali ya, Bani Abdullah. Yang mereka sebenarnya Bani Kalb, tapi mereka disebut juga dengan Bani Abdullah, tapi ternyata mereka menolak dakwah Islam ini yang ditawarkan kepada mereka. Nah, lanjutkan. Bani Hanifah. Yang kedua, Bani Hanifah. Beliau mendatangi mereka di rumah-rumah mereka dan mendakwahi mereka kepada Allah. Beliau sendiri yang menawarkan kepada mereka, namun tak seorang pun dari kalangan bangsa Arab yang menolaknya lebih buruk daripada penolakan mereka. Taib, Bani Hanifah ini, mereka adalah qabilahnya Musailamah Al-Kadzdzab. Kita tahu bagaimana sikap mereka terhadap dakwah Islam ini. Mereka benar-benar menolak. Bahkan kita tahu nanti akan terjadi perang melawan orang-orang yang murtad. Salah satu yang dihadapi adalah Bani Hanifah. Baik, yang ketiga. Yang ketiga, Bani Amir bin Sya'sya'ah. Beliau mendatangi mereka dan mendakwahi mereka kepada Allah. Beliau sendiri juga yang datang menawarkan. Wahairah bin Firas, salah seorang pemuka mereka berkata, "Demi Allah, andai kata aku dapat menculik pemuda ini dari tangan orang Quraisy tersebut, orang-orang Arab akan melahapnya." Kemudian ia melanjutkan, "Apa pendapatmu jika kami berbaiat kepadamu untuk mendukung agamamu? Kemudian Allah memenangkan dirimu dalam menghadapi orang-orang yang menentangmu. Apakah kami mempunyai kedudukan sepeninggalanmu?" Beliau menjawab, "Kedudukan itu terserah kepada Allah. Ia menempatkan sesuai kehendaknya." Wahairah berkata, "Apakah kami harus menyerahkan batang leher kami kepada orang-orang Arab sepeninggalanmu? Kalaupun Allah memenangkanmu, pasti kedudukan itu juga akan jatuh kepada selain kami. Jadi kami tidak membutuhkan agamamu." Maka mereka pun enggan menerima ajakan beliau. Barakallahu fikum. Kita lihat ya bagaimana Bani Amir bin Sa'sa'ah ketika ditawari oleh Nabi SAW masuk Islam dan ditawari untuk membawa Nabi SAW, Bani Amir bin Sa'sa'ah melakukan negosiasi. Mereka percaya bahwa ini adalah Nabi dan nanti akan menguasai bangsa Arab. Cuma mereka minta supaya urusan itu nanti diberikan kepada mereka. Setelah engkau meninggal dunia, kami yang akan melanjutkan. Nabi SAW tidak menetapkan hal itu dan tidak menerima tawaran itu. Akhirnya tawaran terakhir yang mereka khawatirkan, kenapa mereka tidak mau, ya mereka akan berjuang. Mereka akan meletakkan lehernya di depan untuk menyelamatkan agama ini. Bagaimana nanti kalau ternyata mereka meninggal dunia, yang menikmati bukan mereka. Maka di sini mereka akhirnya berubah pikiran. Akan tetapi, lanjutkan. Tatkala Bani Amir pulang, mereka bercerita kepada seorang yang sudah tua dari kabilah mereka, yang tidak dapat berangkat ke Mekah karena usianya yang sudah lanjut. Mereka memberitahu kepadanya, ada seorang pemuda Quraisy dari Bani Abdul Muthalib menemui kami yang mengaku Nabi. Dia mengajak kami agar sudi melindunginya bersama-sama dengannya dan pergi ke negeri kami bersamanya. Orang tua itu mengayunkan kedua tangannya di atas kepala. Tunggu sebentar. Oke, lanjutkan. Bersama-sama dengannya dan pergi ke negeri kami bersamanya, yakni membawa Nabi SAW ke kampung mereka. Lanjutkan. Orang tua itu mengayunkan kedua tangannya di atas kepala sembari berkata, "Wahai Bani Amir, adakah sesuatu dimiliki Bani Amir yang tertinggal? Adakah seorang yang mencari barangnya yang hilang? Demi diri fulan yang ada di tangannya, itu hanya diucapkan oleh keturunan Ismail,
itu adalah suatu kebenaran. Manakah pendapat yang dahulu pernah kalian temukan? Barakallahu fikum. Naam. Di sini ketika Banu Amir pulang cerita ada satu orang yang sudah sepuh ya, yang nggak ikut karena sudah tua, nggak bisa haji. Maka kemudian di sini syekh ya, yang sudah sepuh itu meletakkan tangannya di atas kepalanya, mengayutkan. Nggak tahu mengayutkan ini apa? Anak kok baru arti mengayutkan. Arti mengayut. Mengayutkan artinya menggantungkan. Sepertinya kurang tepat ya. Menggantungkan. Jadi orang tua ini yang terjadi sama dia adalah meletakkan kedua tangannya di atas kepalanya. Jadi bukan mengayutkan tapi meletakkan kedua tangan di atas kepalanya. Ini biasanya orang kalau lagi apa? Lagi heran gitu. Allah, kok bisa kalian? Kok ditolak gitu loh. Kok ditolak dakwah pemuda itu. Disebutkan pemuda padahal umurnya Nabi SAW saat itu sudah 50 tahun ya. Maka ditanya, ya Bani Amir, wahai Bani Amir, kalian tuh benar-benar disebutkan di sini ada sesuatu milik Bani Amir yang tertinggal. Ladzunabaha min matlabin. Dia mengatakan ini benar-benar sesuatu yang seharusnya target yang kalian cari gitu. Tapi kalian udah kehilangan itu. Kasih tawaran kalian tolak. Lalu disebutkan ini hanya diucapkan oleh keturunan Ismail. Artinya benar. Kalau dia mengaku nabi, maka sejatinya orang itu benar nabi. Kemudian disebutkan walladzi nafsu fulanin biyadihi. Dia bersumpah demi diri fulan yang ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Ma taquluhu Ismaili qat. Nggak pernah ada keturunan Ismail yang mengatakan itu. Berarti kalau ada, dia benar. Belum ada keturunan Nabi Ismail yang mengaku Nabi, itu nggak ada. Oleh karena itu Heraklius ketika bertanya kepada Nabi, bertanya kepada Abu Sufyan tentang Nabi Muhammad SAW, apakah di keturunan mbah-mbahnya itu ada yang raja? Kalau nggak ada. Apakah dia pernah berusaha sebelum itu? Nggak pernah dia. Nggak pernah berusaha. Maka di sini bagaimana utusan Bani Amir ya, Bani Amir ketika cerita kepada orang tua ini, dia bertanya, fa'aina ra'yukum kana ankum. Manakah pendapat yang dahulu pernah kalian kemukakan? Ini mana? Mungkin bahasa ini bahasa yang menyakitkan hati ya. Seakan-akan mana otak kalian gitu. Mana otak kalian? Kok nggak diterima? Ya sudah, tapi udah kelewat. Mereka udah balik dari haji gitu. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang orang-orang yang beriman selain penduduk Mekah. Jadi Bilal bin Rabah bukan penduduk Mekah tapi udah tinggal di Mekah. Sebagaimana Sumayyah, Ammar bin Yasir ya, mereka memang sebenarnya bukan penduduk Mekah asli, bukan pribumi, tapi mereka sudah tinggal di Mekah. Maka nanti kita akan membahas setelah Nabi SAW mengencarkan dakwahnya kepada orang-orang yang di luar kota Mekah,
khususnya yang mereka datang untuk berhaji dan umrah, sebagian mereka masuk Islam. Barakallahu fiik. Mungkin kita cukupkan di sini, kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda persilahkan. Nah. Ustaz, Masya Allah, Barakallahu fikum ya Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Selanjutnya untuk pertanyaan pertama dari santriwati RT Ustaz. Tafadhali. Nah. Ini belum libur. Belum Ustaz. Masih uji. ولهذا جاء بالحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Kepada beliau jazakallahu. ولهذا جاء بالحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Hasil TV dimanapun berada, para pencinta Hasil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Hasil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Hasil TV. Melalui Hasil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Hasil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.